Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayah supaya kita bisa melaksanakan rutinitas mengaji pada kali ini. Kemudian sholawat serta salam juga kita tak lupa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang di akhir zaman. Nah, masih melanjutkan pasal yang kemarin, yaitu tentang fasun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi ila angkol wa kadzalika fil buyu'i in kana yatajarru. Ya. Jadi ilmu yang paling ditekankan itu adalah ilmu hal, ya. Ilmu hal selain dari sesuatu yang bisa menjadi wasilah terhadap kewajiban itu adalah wajib. Yang termasuk kewajiban juga adalah sesuatu yang bisa mendatangkan realisasi terhadap aktivitas tersebut, seperti contoh yaitu berdagang, ya. Maka kewajiban untuk mencari ilmu perdagangan, ya, itu adalah hukumnya wajib, karena wakadzalika fil buyu' in kana yatajarru. Kemudian qila li Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala ala tasunnafa kitaban fi zuhdi. Qala sonaftu kitaban fil buyu', yakni az-zahid man yataharrazu an syubhati wal makruhati fit tijarah wa kadzalika yajibu fi sairil muamalah wal hirah. Kemudian ada ungkapan kepada Muhammad bin Hasan rahimahullah taala ala tasunnafa kitaban fi zuhdi. Ya, Imam Muhammad bin Hasan ini disuruh untuk mengarang kitab tentang masalah zuhud, ya. Ada ulama lagi itu memerintahkan kepada Muhammad bin Hasan untuk mengarang kitab tentang zuhud. Kemudian Syekh Muhammad bin Hasan ini berkata sonaftu kitaban fil buyu, tapi Syekh Muhammad bin Hasan ini mengarang kitab tentang perihal perdagangan. Jadi yang disuruh oleh ulama tadi itu tidak dituruti. Maksudnya tidak turuti itu hanya segi simbolis saja. Kemudian yang maksudnya apa fil buyu itu, yakni az-zahid man yataharrazu an syubhat wal makruhat fit tijaro, ya. Yang dikehendaki dari zahid yaitu seseorang yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, dari perkara yang makruh pada keadaan dagang tersebut, ya. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalah wal hirah, seperti halnya juga wajib yaitu pada ruang lingkup muamalah, ya, muamalah seharian, perdagangan dan berapa pekerjaan. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruz anil haram fihi. Setiap sesuatu, ya, setiap seseorang yang disibukkan dengan sesuatu, ya, maksudnya orang ketika tersibukkan dengan pekerjaannya, maka wajib baginya itu mencari ilmu, yaitu tentang menjaga diri dari perkara haram dan perkara yang
membuat sesuatu itu terjerumus. Kemudian wakadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi min tawakkul. Kemudian juga seseorang ini terkena kewajiban untuk mencari ilmu tentang ahwalul qalbi, tingkahnya hati ya. Keadaan hati dari pasrah kepada Allah, wal inabati dan kembali kepada Allah, wal khosyati takut kepada Allah, warido dan mengharapkan ridhonya Allah. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal, karena sesungguhnya ilmu ahwalil qalbi, pasrah kepada Allah, kembali kepada Allah, takut kepada Allah, mencari ridhonya Allah, itu adalah sesuatu yang menempati seluruh keadaan. Wa syiraful ilmi la yakhfa ala ahadin, dan mulia-mulianya ilmu itu tidak ada kesamaran bagi seseorang ya. Idh huwa mukhtasun bil insaniyah, karena ilmu itu ditunjukkan atau diperuntukkan oleh golongan yang berbangsa manusia. Jadi ilmu itu hanya diperuntukkan oleh manusia saja. Di anna jamil khisal siwal ilmi yushtaraku fiha al insan wa sairul hayawan, karena seluruh hasil ya, seluruh keadaan selain ilmu itu akan berkesinambungan, yaitu dari manusia dan hewan ya. Seperti contohnya syuja, sifat berani. Sifat berani itu kan manusia punya ya kan, hewan juga punya. Sifat jaroah ya, sifat kuat, sifat kuat juga punya, hewan punya kekuatan, manusia juga punya kekuatan. Wasyafaqoh, dan hewan juga mempunyai sifat belas kasih kepada anaknya, mesti mempunyai belas kasih kan hewan. Begitu pula juga manusia. Wa ghairuha siwal ilmi lah. Tapi kalau selain ilmu ya, hewan itu tidak bisa mendapatkannya ya. Wa bihi azharullahu ta'ala fadla adama alaihi salatu wassalam al malaikah wa amruhum bisujud lahu. Kemudian Allah itu menjelaskan ya keutamaan dari Nabi Adam ya atas malaikat ya, dan seluruhnya itu untuk diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam karena demi menggulkan ilmu ya. Nabi Adam itu diberikan oleh Allah yaitu ilmu. Kenapa malaikat, jin, setan, iblis semua itu disuruh sujud kepada Nabi Adam itu? Karena keutamaan Nabi Adam ini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah. Seluruh barang-barang ya, seluruh apapun namanya ya, itu Nabi Adam sudah tahu ya, diberikan oleh Allah. Misalkan sendok, Nabi Adam sudah tahu, tapi yang lain nggak tahu itu sendok ya. Jadi keutamaan Nabi Adam itu adalah ilmu ya, mengungguli seluruh alam. Makanya keturunan Nabi Adam itu dimuliakan ya, karena ya ketika memperoleh ilmu maka dia harus diutamakan ya. Kemudian wa inna masyaraful ilmi likaunihi wasilatun ila taqwa. Kenapa kok orang yang mempunyai ilmu itu harus diutamakan, harus dihormati? Karena ilmu itu adalah sebuah wasilah bagi ketakwaan kepada Allah. Jadi ilmu itu adalah sebuah lantaran untuk mendekatkan kita kepada Allah ya, memberikan rasa takut kepada Allah ya, memberikan sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Alladzi yustahaqqu bihi al-karamah indallahi ta'ala wa sa'adah al-abadiyah. Kemudian sesuatu yang dihaki dari dari ilmu tersebut adalah sebuah karomah munggunya Allah ya, dan suatu keberuntungan yang abadi. Kama qila li Muhammad bin Hasan bin Abdullah
yaitu seperti halnya yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah, yaitu ada kutipan syair ya, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi, ya, zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Jadi belajarlah kalian, fa innal ilma zainun li ahlihi, karena sesungguhnya ilmu itu adalah sebuah perhiasan bagi yang mempunyainya. Jadi manusia ini ketika mempunyai ilmu maka dia memakai perhiasan. Tapi kalau dia tidak mempunyai ilmu maka dia tidak mempunyai perhiasan. Ya, maka apa yang diunggulkan dari seseorang, seseorang manusia kalau dia tidak mempunyai perhiasan? Ya, kalau perhiasan itu adalah sebuah daya tarik kan ya bagi seseorang yang istilahnya pencinta perhiasan atau ya pernak-pernik, kan dia merasa pede ya, dia merasa bangga gitu kan ya. Terus apa yang dibanggakan oleh seseorang kalau dia tidak mempunyai hiasan dalam dirinya, ya kan? Makanya ketika seseorang mempunyai ilmu maka dia sebenarnya sudah memperoleh perhiasan ya. Tapi perhiasannya itu indallah ya, miliknya Allah. Nah ketika Allah sudah memerintah makhluknya untuk menghormati yang mempunyai ilmu, maka ya tidak ada yang bisa, ibaratnya yang bisa menghalang mereka untuk menghormati orang yang punya ilmu tersebut. Wa fadlun wa unwan min kulli mahamidi, kemudian ada keutamaan. Orang yang punya ilmu ada keutamaan dan menjadi sebuah simbol ya, simbol bagi seluruh perkara yang dimuliakan atau yang dipuji ya. Wa kun mustafidan likulli yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Kemudian ambillah suatu kefaedahan ya, di setiap hari ya. Itu menjadi sebuah tambahan. Jadi setiap hari kita harus mengambil faedah, mengambil sesuatu yang ibaratnya tuh berharga ya. Jadi setiap hari kan kita beraktivitas nih, mesti ada sesuatu yang menurut kita itu adalah sesuatu yang membanggakan atau sesuatu yang berarti dalam hidup kita ya. Maka ambillah itu menjadi sebuah tambahan pembelajaran untuk diri kita dari ilmu, maksudnya bukan sesuatu apapun ya. Maksudnya ilmu kan banyak ya, ilmu itu bukan melulu agama, bukan ya. Ilmu itu tidak harus tentang wajib, haram ya, tentang inilah, bukan. Tapi ilmu itu kita berdagang, kolaborasi dengan sesama kolega bisnis ya, itu adalah ilmu. Kita sesama sahabat saling bertukar pikiran, itu adalah ilmu ya. Dimanapun kita bertemu seseorang, kita jangan lupa untuk menggali ilmu ya, bertukar ilmu itu ya, harus itu, karena itu menjadi ziyadah.